Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya Angkatan 2020 akan melaksanakan simulasi sidang dengan perkara perdata hutang piutang. Fakultas Hukum jaya luar biasa. Selamat pagi untuk para bapak-bapak yang hadir di ruangan persidangan sebelum melakukan proses mediasi. Perkenalkan, saya Firdaus sebagai panitra dan juga mediator. Saya juga ditemani oleh Ketua Hakim yang bernama Yosi Irawan, SHMH. Pada pagi kali ini kita akan melakukan mediasi kepada pihak satu dan pihak kedua. Dan untuk pihak satu dan pihak kedua dipersilakan untuk menghadap hakim di depan. Baik, sebelum melakukan mediasi, saya memberikan waktu untuk bapak-bapak bisa memperkenalkan diri. Silakan dari Bapak dulu. Nama saya Franky Sudianto, alamat Tatiti Baru 5, nomor 12, Perencanaan Partai Indonesia. Terima kasih yang mulia. Silakan. Nama saya alamat Baik, saya jelaskan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu pengertian terkait mediasi. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi keadilan. Baik, untuk mempersingkat waktu saya jelaskan terkait peraturan mediasi. Nomor 1, para kedua belah pihak dilarang menyela atau memotong pembicaraan mediasi antara pihak satu dan pihak kedua. Nomor 2, kedua belah pihak dilarang menyerang fisik maupun sara. Nomor 3, tidak merokok. Nomor 4, tidak menggunakan HP. Nomor 5, tidak merekam isi pembicaraan. Dimengerti? Baik yang mulia. Oke. Dipersilakan untuk penggugat saudara Franky. Baik, terima kasih waktunya yang mulia. Jadi sebelumnya Agung meminjam uang kepada saya sebesar 2 miliar yang dimana akan dikembalikan dan dilunasi pada akhir Februari. Namun pada hingga saat ini yang dijanjikan oleh saudara Agung sendiri tidak saya terima selama jangka waktu 1 tahun. Sebagaimana telah tertulis dalam perjanjian per tanggal 1 Januari 2018. Namun setelah jatuh tempo tidak membayar hutangnya kepada saya. Walaupun Agung sering saya ingatkan untuk membayar, akan tetapi Agung tidak merespon. Terima kasih yang mulia. Artinya di sini saudara Franky kecewa atas penyelesaian yang sebenarnya belum selesai ini, atau bagaimana, saudara? Saya sangat kecewa sekali yang mulia. Karena apa yang dia janjikan dengan apa yang saya terima saat ini berbeda banget. Baik, kalau penjelasan dari saudaraku bagaimana terkait tentang kepada saudara? Baik, saya sebenarnya bermaksud untuk melunasi hutangnya yang sudah belum jatuh tempo. Akan tetapi usaha saya dalam beberapa bulan terakhir mengalami sedikit naik turun yang pada akhirnya usaha saya harus jatuh karena pada saat itu kasus COVID-19 dan lain.
Dan saya meminta keringanan kepada saudara Franky agar memberikan saya sedikit waktu luang untuk melunasi hutang saya. Tidak yang mulia, dia berbohong. Apakah Anda berbohong? Gini yang mulia, saya menyadari betul tentang perbuatan saya dan saya juga telah beritikat baik untuk mengembalikan apa yang saya punya. Akan tetapi saya butuh waktu yang mulia. Oke. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Pak Franky dan juga Pak Agung, di sini saya menemukan kesalahpahaman antara Pak Franky dan juga Pak Agung, bahwasanya bapak-bapak sekalian menginginkan hubungan baik dan menginginkan masalah pelunasan hutang tersebut sudah selesai, kan? Gimana? Benar yang mulia, namun saya meminta agar saudara Agung segera melunasi hutangnya karena telah melewati jatuh tempo. Baik yang mulia, namun saya juga butuh waktu untuk melunasi hutang tersebut. Saya sering mendengarkan kata tersebut yang mulia. Setiap saya menanyakan terkait hutang saudara Agung, namun jawaban yang saya terima selalu sama. Sedangkan setiap minggu saya melihat saudara Agung selalu liburan dengan kerabat atau juga keluarga. Namun etikat baiknya untuk mengembalikannya tidak ada yang mulia. Apakah benar seperti itu, saudara? Tidak yang mulia, saya sudah melakukan sebagian kewajiban saya untuk melunasi hutang saya. Namun dari saudara Franky sendiri tidak akan buta dengan apa yang saya lakukan untuk melunasi hutang saya. Dikarenakan apa yang saya bayar tidak sebanding dengan apa yang saudara Franky berikan. Oke. Lantas, apakah bapak-bapak mempunyai usul terkait permasalahan utang piutang ini yang kalian alami ini? Baik yang mulia, saya mohon terkait kasus ini hutang piutang dilanjutkan persidangan agar saya bisa menunjukkan bukti-bukti terkait saudara Agung belum membayar hutang-hutangnya kepada saya. Saya juga setuju yang mulia. Saya juga akan membawa bukti-bukti terkait saya telah melakukan sebagian kewajiban saya kepada saudara Franky. Oke, kalau begitu terkait mediasi pada hari ini, saya nyatakan sudah menemukan titik temu dan untuk panitra Firdaus bisa dilihatkan 1 bulan dari sekarang pada persidangan dan tanggal berapa 1 bulan dari sekarang? Tidak ada yang mulia. 1 bulan dari sekarang, dari Selasa tanggal 1. Oke. Kalau begitu, pertemuan ini saya rasa cukup dan saya tutup dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 1 April 2024 dengan surat undangan dari pengadilan. Paham ya? Saudara Franky, Paham yang mulia. saudara Agung, dipersilakan untuk bapak-bapak saling berjabat tangan sebelum proses persidangan berlangsung. Baik, sebelum memulai persidangan ini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Dikarenakan terbatas oleh waktu, maka pengadilan ini dirasa lebih cepat dan untuk para majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan dan kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Kami
sebagai majelis hakim menetapkan yang telah ditetapkan oleh surat majelis hakim. Saya Yosirawan SHMH selaku hakim ketua dan saya didampingi oleh Arianti Ariana Putri SHMH hakim 1. Dan sebelum persidangan dimulai, saya akan membacakan tata tertib kepada seluruh hadirin untuk mematikan segala alat komunikasi selama proses persidangan. Pengadilan Negeri Kota Surabaya memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor registrasi 01-PN-3-Surabaya-2024 dengan penggugat Franky Yulianto melawan tergugat Agung BK Prasetya pada hari ini Selasa 1 April 2024. Saya nyatakan membuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat dipersilahkan untuk memberikan kartu identitas kepada. Nama lengkap saudara, alamat, agama, dan keluarga negara. Nama saya Franky Yulianto, alamat Kota Gede Maritima nomor 12, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam. Terima kasih yang mulia. Nama lengkap saudara penggugat. Nama saya Agung BK Prasetya. Alamat saya Gunung Anyar Mas Sejahtera. Agama saya Islam, di Perkewarganegaraan Indonesia. Dalam sidang ini penggugat akan bertindak sendiri atau diwakili kepada kuasa hukum? Diwakili kuasa hukum yang mulia. Dalam sidang ini apakah tergugat bertindak sendiri atau diwakili kuasa hukum? Kuasa hukum yang mulia. Silakan, Panitra. Pada kuasa hukum dari penggugat dan terdakwa dibawa untuk memasuki ruangan. Izin yang mulia. Silakan. Kepada kuasa hukum tergugat dan penggugat, pada 1 bulan sebelumnya pihak penggugat dan tergugat telah melakukan mediasi kepada kami di Pengadilan Kota Surabaya. Namun pada kesempatan tersebut kedua belah pihak tidak menemukan titik temu dan dilanjutkan pada hari ini, yaitu dengan melakukan sidang lanjutan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat siap dengan surat gugatannya? Siap yang mulia. Sudah siap. Oke. Untuk berkas bisa dilampirkan ke depan dan bisa kembali lagi untuk membacakan surat gugatannya. Ini surat apa saja yang mulia? Ini kartu saya. Mohon izin yang mulia membacakan surat gugatan kami kepada penggugat. Surat gugatan nomor 01/KHP/Utang/2/2024
perihal gugatan. Kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Kota Surabaya yang bertangan di bawah ini, kami Widi Purnomo SH berdasarkan surat kuasa yang bertangan di bawah ini atas nama Franky Yulianto, tanggal lahir 27 Juli 1990, agama Islam, warga negara Indonesia, yang dalam hal ini memilih dan mempercayakan kantor kuasa hukum di atas hendak mengajukan surat gugatan kepada Agung DK Prasetya, lahir pada 2 Januari, agama Islam, warga negara Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun persoalannya sebagai berikut. Poin 1, bahwa tergugat pada 1 Januari 2018 penggugat meminjamkan uang kepada tergugat sebesar 2 miliar. Untuk kepada tergugat Agung DK Prasetya dengan tanggal jatuh pelunasan sampai 2 Februari 2019 yang seharusnya sudah dilunasi. Bahwa kewajiban terduga tersebut pada poin 1 belum dilunasi pada tergugat sampai saat ini. Bahwa pada poin 1 dan 2 tergugat hanya membayarkan sebagian kewajibannya sebesar 500 juta rupiah dari outstanding sebesar 2 miliar rupiah. Bahwa kami telah melayangkan somasi hukum dan melakukan pertemuan hukum kepada tergugat, namun hanya penundaan janji kepada penggugat dan juga sudah untuk menghubungi dan tidak beretikat baik untuk melunasi hutang yang mulia. Akibat dari prestasi tergugat, maka layaklah tergugat untuk dihukum membayar biaya ini. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penggugat mengharapkan dengan hormat putusan kepada hakim yang mulia untuk menjatuhkan 1. Menerima mengabulkan gugatan semuanya, menyatakan tergugat prestasi dalam surat hutang piutang dalam surat nomor register 01-2-Surabaya-2024 adalah surat yang sah, menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar 1.500.000.000 rupiah. 4. Menghukum tergugat untuk melakukan sita jaminan hak milik aset mati untuk menjamin tergugat dalam melunasi hutang kewajiban tergugat. Terima kasih. Baik. Apakah kuasa hukum tergugat siap dengan surat gugatan tersebut? Belum, yang mulia, misalkan kami meminta untuk memberikan waktu kepada kami 2 minggu untuk mempersiapkannya. Izin yang mulia, kami sangat keberatan. Menurut kami waktu 1 minggu itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih. Bagaimana? Baik, yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban terkait gugatan yang sudah diajukan terhadap saudara Agung. Sidang pada hari ini ditunda 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan 1 minggu ke depan. 1 minggu dari sekarang? Hari apa kamu siap lagi? Tanggal 7 April yang mulia. Baiklah, sidang pada hari ini saya tutup dan akan dilanjutkan minggu depan. Pengadilan Negeri Kota Surabaya memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama pada nomor register 01-PN-2-Surabaya-2024 antara penggugat Franky Yulianto melawan saudara tergugat Agung DK Prasetya. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara siap dengan jawaban saudara? Siap, yang mulia. Untuk berkas bisa dilampirkan ke depan dan bisa kembali lagi untuk membacakan surat gugatannya.
Surat jawaban terbuka. Surabaya, kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor registrasi 01-1-PN-2-Surabaya 2024 di Pengadilan Negeri Kota Surabaya yang bertanda tangan di bawah ini Ahmad Eza MH. Berdasarkan suara kuasa pertanggal 4 April 2024 adalah penerima kuasa bertindak dan memberi kuasa nama Agung Eka Prasetya 2 Januari 2000 Kota Surabaya, umur 24 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut tergugat setelah membaca dan mempelajari secara bersama surat gugatan dari penggugat, maka bersama ini kami sampaikan kepada penggugat. Poin 1, bahwa tergugat menolak atas dalil-dalil penggugat. Poin 2, bahwa menyatakan benar bahwa tergugat memiliki hutang kepada penggugat sebesar 2 miliar. Poin 3, bahwa penggugat tidak mendasari dalam mengajukan prestasi yang menyatakan pihak tergugat tidak membayar hutangnya. Poin 4, bahwa mengingat dalam perjanjian yang telah dibuat tergugat dan penggugat pada tanggal 1 Januari 2018 bahwa tergugat akan membayar hutangnya pada tanggal paling lambat 2 Januari 2019. Poin 5, membayarkan sebagian kewajibannya sebesar 500 juta dari outstanding 2 miliar. Dalam pokok perkara, poin 1, bahwa tergugat memohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan ke dalam pokok perkara. Poin 2, bahwa dalil penggugat yang menyatakan tergugat tidak bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada penggugat tidaklah benar dan hanya sebuah dalil-dalil yang dibuat untuk menciptakan opini seolah-olah tergugat tidak pernah membayar hutangnya. Poin 3, bahwa tergugat tidak melakukan prestasi yang disampaikan oleh penggugat sehingga penggugat mendapatkan kerugian yang tidak benar. Poin 4, bahwa gugatan penggugat atas prestasi dalam cita jaminan dalam atas harta kekayaan tergugat sehingga dengan demikian prestasi dalam mengakibatkan kerugian tidak dapat dirugikan dan permohonan cita jaminan mohon tidak dikabulkan. Bahwa sesuai dengan hal yang diuraikan di atas, maka pertanggal hari ini harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan penggugat dinyatakan penggugat yang tidak baik. Maka berdasarkan uraian jawaban yang disebut di atas, maka dengan ini tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi menolak gugatan, penggugat dalam setidak-tidaknya menyatakan gugatan dalam tidak dapat diterima dalam pokok perkara menyatakan. Poin 1, gugatan ditolak seluruhnya tidak dapat diterima. Poin 2, menolak permohonan cita jaminan. Poin 3, menyatakan bahwa tergugat tidak berjanji atau berprestasi. Poin 4, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dan atau apabila majelis hakim perkara perdata nomor registrasi 01-PN-2-Surabaya-2024 berpendapat baik dimohon untuk diberikan putusan seadil-adilnya. Demikian jawaban dari tergugat ini, kami ucapkan terima kasih. Oke. Agenda persidangan berikutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti. Kapan kira-kira Anda bisa menyiapkan bukti-bukti beserta saksi-saksi? Mohon izin yang mulia, apakah kami boleh minta waktu 10 menit untuk membicarakan terkait bukti-bukti kepada penggugat? Silakan. Mohon izin yang mulia, kami akan mempersiapkan dalam waktu 2 minggu yang mulia. Perhatian yang mulia, waktu 2 minggu merupakan waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan bukti dan saksi. Bisa-bisa kuasa penggugat merekayasa bukti tersebut. Apa maksud saudara kami akan merekayasa bukti tersebut? Betul. Kami harus mengumpulkan saksi-saksi bahwa saksi-saksi yang kami kumpulkan berada di luar kota. Kami membutuhkan waktu selama kurang lebih 2 minggu yang mulia. Yang mulia, seharusnya barang bukti sudah dipersiapkan sebelum-sebelumnya, yang dimana gugatannya memang
benar dan sesuai fakta. Justru di sini kami meragukan dan kemungkinan pihak penggugat melakukan gugatan tanpa gugatan yang mendasar sehingga mencari alat bukti. Maksud saudara apa? Saudara bilang kayak gitu. Kami berpendapat jika dalam waktu 1 minggu sudah sangatlah cukup dalam mengumpulkan barang bukti dan juga saksi-saksi. Dan demikian sidang hari ini kami tutup dan akan dilanjutkan pada minggu depan. Pada tanggal berapa, Panitra? 14 April yang mulia. Apakah ada sidang lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Demikian sidang hari ini kami tutup dan akan dilakukan pada minggu depan pada 14 April 2024 kepada para pihak untuk hadir ke dalam persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan, dan sidang hari ini dinyatakan ditutup. Pengadilan Negeri Kota Surabaya memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama pada nomor perkara 01-PS-2-Surabaya-2024 antara penggugat Renki Yulianto melawan saudara tergugat Agung Deka Prasetya saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan bukti dan mendengarkan kesaksian dari saksi penggugat dan saksi tergugat. Saudara kuasa hukum penggugat, Siap yang mulia. apakah saudara siap dengan bukti tertulis Siap. pada pagi hari ini? Siap yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara siap dengan bukti tertulis pada hari ini? Baik yang mulia. Baik. Maju ke depan. Maju ke depan. Saudara, ini bawa. Siap. Terima kasih ya. Saudara, kuasa hukum bawa saja. Saudara kuasa hukum penggugat dan saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan saksi-saksi? Siap yang mulia. Kami akan mengajukan saksi-saksi. Persidangan saksi-saksi untuk tergugat dan penggugat dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Kepada para saksi untuk bisa melampirkan kartu identitas ke majelis hakim dan silakan untuk kembali. Pada saudara saksi penggugat bisa disebutkan nama, alamat, agama dan keluarga negaranya masing-masing. Siap yang mulia. Nama Dio, alamat sepanjang, agama Islam, warga negara Indonesia. Nama Fadila Kumala, alamat Ketinta Media, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Kepada saudara saksi tergugat
bisa disebutkan nama, alamat, agama, dan warga negaranya masing-masing. Silakan. Siap Yang Mulia. Nama saya Amelia, alamat Surabaya, warga negara Indonesia, agama Islam. Siap Yang Mulia. Nama saya Puri, alamat di Ketintang, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam. Sebelum saudara-saudara saksi memberikan keterangan, apakah saudara saksi bersedia dan berani untuk disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara saksi masing-masing? Dipersilakan kepada majelis hakim nomor 1 untuk berdiri dan memandu para saksi untuk membacakan sumpah sejujurnya dalam memberikan kesaksian. Baik Yang Mulia. Untuk para saksi dipersilakan berdiri dan mengikuti sumpah janji memberikan saksi yang sejujurnya. Saksi mengikuti majelis hakim bicara. Demi Tuhan saya bersumpah. Demi Tuhan saya bersumpah. Untuk menjadi saksi di dalam sidang. Untuk menjadi saksi di dalam sidang. Untuk memberikan saksi yang sebenar-benarnya. Untuk memberikan saksi yang sebenarnya. Dan tiada lain yang bukan adanya. Dan tiada lain yang bukan adanya. Saksi boleh kembali duduk. Terima kasih. Pada para saksi dan penggugat dan juga tergugat, saudara saksi, majelis hakim mengingatkan kembali kalau saudara saksi sudah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara dalam perkara hutang antara saudara Franky Yulianto dan tergugat saudara Agung Prasetya. Oleh karena itu, saudara saksi harus memberikan saksi yang sejujur-jujurnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Kepada saudara Valia Komala, apa hubungan saudara dan dari saudara penggugat Franky Yulianto? Hubungan saya hanya sebatas teman Yang Mulia. Kepada saudara saksi Valia Komala, sebagai teman, kenapa saudara tidak mengingatkan penggugat untuk mencegah untuk meminjamkan uang kepada tergugat Agung Deka Prasetya senilai 2 miliar? Saya tidak bisa mencegah Yang Mulia, karena penggugat bercerita kepada saya setelah transaksi tersebut dilakukan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pada majelis hakim nomor 1, apakah ada pertanyaan terhadap saksi dari penggugat? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada Yang Mulia, kepada saksi Valia Komala, perjanjian tersebut asli dan resmi yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2018. Saya tidak dapat mencegahnya Yang Mulia, karena penggugat bercerita kepada saya setelah transaksi itu dilakukan. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Pada hakim ketua nomor 1, apakah ada pertanyaan terhadap saksi penggugat? Ada Yang Mulia, kepada saksi Dio. Perjanjian tersebut asli dan resmi yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2018. Apakah betul? Benar Yang Mulia, perjanjian tersebut asli dan resmi karena dicatatkan dalam kantor notaris dan kebetulan saya yang menjadi saksi dalam legalitas surat tersebut. Terima kasih. Baik, cukup Yang Mulia. Pada kuasa hukum tergugat, apakah saudara memiliki pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silakan. Menurut saudara sisi penggugat, bagaimana penggugat memiliki uang yang cukup banyak tersebut sehingga dapat meminjam kepada saudara tergugat? Saudara penggugat memiliki beberapa usaha yang dibilang cukup berjalan Yang Mulia, sehingga penggugat dapat meminjamkan dengan nominal tersebut kepada tergugat.
Apakah saudara tahu kapan transaksi peminjaman tersebut? Saya lupa untuk tanggalnya, hanya saja yang saya ingat bulan Januari tahun 2019. Cukup yang mulia. Baik. Apakah kuasa hukum dari penggugat mempunyai pertanyaan terhadap saksi? Cukup jelas yang mulia. Kesaksian saudara kami rasa cukup dan saudara saksi diperkenankan untuk mengambil kartu identitas di panitera. Kepada pihak tergugat, apakah memiliki saksi-saksi? Ada yang mulia. Saudara saksi, majelis hakim kembali mengingatkan kalau saudara saksi sudah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara dalam perkara utang piutang antara penggugat Franky Yulianto dan tergugat Agung Deka Prasetya. Oleh karena itu, saudara harus memberikan kesaksian yang sejujur-jujurnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Oke. Apakah saudara saksi memiliki hubungan keluarga? Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Apakah hakim anggota nomor 1 mempunyai pertanyaan terhadap saksi? Anda yang mulia, Silakan. kepada para saksi dari tergugat, apakah tergugat sebelumnya berkonsultasi dan meminta izin dengan saksi terkait meminjam uang dengan nominal sebanyak itu? Iya benar yang mulia, kami sempat diskusi dan mengajak sahabatnya yang beratas nama Ulia. Baik, untuk saksi bernama Ibu Ulia bisa dijelaskan? Baik yang mulia, sebagai sahabat sebenarnya saya tidak keberatan kalau mau meminjamkan. Apalagi saya tahu betul kalau tergugat saudara Abdul itu orangnya sangat amanah gitu. Tetapi saya juga tidak tahu, walaupun saya tidak keberatan untuk meminjamkan, ternyata saudara Agung memilih untuk meminjam kepada orang lain yang mulia. Cukup? Cukup yang mulia. Terima kasih. Cukup yang mulia. Baik. Kepada kuasa hukum menggugat, apakah kuasa hukum menggugat memiliki pertanyaan? Ada yang mulia. Kepada saudara saksi Aulia dan saudara saksi Puri, apakah saudara diberitahu oleh saudara tergugat berapa nominal yang tergugat pinjam kepada penggugat? Ya. Pada awalnya saudara tergugat mengatakan hanya membutuhkan 250 juta saja yang mulia. Saya bahkan tidak tahu kalau ternyata lebih dari itu gitu. Ya, tapi saya yakin pasti saudara tergugat memiliki alasan yang tepat kok jadi lebih dari 250 juta seperti yang disampaikannya kepada saya. Demikian yang mulia. Cukup? Baik, cukup yang mulia. Kepada para saksi dari tergugat, bisa mengambil kartu identitas di panitera dan kembali lagi ke tempat semula. Baik, untuk membacakan putusan sidang perkara hutang piutang akan dilaksanakan pada 1 minggu depan. Ada panitera untuk 1 minggu ke depan jatuh pada tanggal berapa? 1 minggu dari sekarang jatuh pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 yang mulia. Apakah pada tanggal tersebut ada acara persidangan kasus yang lain? Tidak ada yang mulia. Baik. Baik, dengan demikian untuk sidang ditunda minggu depan dengan agenda
pembacaan putusan. Pada tanggal 18 April 2024 jam 8 pagi tanpa surat undangan dari pengadilan. Untuk itu sidang hari ini dinyatakan ditutup. Pengadilan Negeri Kota Surabaya memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama pada nomor perkara 01-2-2-Surabaya-2024 antara penggugat Freddy Yulianto melawan tergugat Agung BK Prasetya. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Dimohon untuk memperhatikan secara seksama. Surat putusan nomor 1/18/4/PN/Surabaya/2024. Pengadilan Negeri Kota Surabaya yang memeriksa, mengadili, memutusi perkara dalam tingkat pertama dalam kasus hutang piutang antara penggugat Freddy Yulianto dalam hal ini diwakili oleh Widi Purnomo SH dan tergugat Agung DK Prasetya dalam hal ini diwakilkan dengan Ahmad SHMH. Setelah membaca berkas perkara surat-surat yang bersangkutan dan mendengarkan penggugat dan tergugat dalam induk perkara hutang piutang dengan nomor register 01-PN/2-Surabaya/2024 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Surabaya. Setelah membaca berkas perkara, surat-surat yang bersangkutan dan mendengarkan penggugat dan tergugat dalam induk perkara hutang piutang dengan nomor register 01-PN/2-Surabaya/2024 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Surabaya dengan mengajukan gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat berdasarkan surat hutang kepada penggugat dengan outstanding sebesar 2 miliar dengan jatuh tempo 2 Januari 2019 seharusnya telah dilunasi. 2. Bahwa tergugat pada hal tersebut belum dilunasi pada sampai saat ini yang mempunyai sisa kewajiban sebesar 1,5 miliar. 3. Pada sesuai dengan poin nomor 1 dan poin 2, tergugat hanya membayar sebagian hutangnya sebesar 500 juta rupiah dengan outstanding 2 miliar. Tentang pertimbangan hukum, penimbangan menimbang bahwa dalil pokok gugatan penggugat kepada pokoknya pada bahwa menyatakan penggugat melakukan uang prestasi pada penggugat pada perjanjian hutang piutang pada tanggal 18 April 2024 adalah surat perjanjian yang sah. Menimbang bahwa tergugat sebelum menjawab dalil pokok gugatan telah mengajukan ekspensi yang pada pokoknya adalah gugatan tidak menyangka dan mengetahui segala kronologi yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat mempunyai etikat baik dalam proses pelunasan hutang dengan cara bertahap sesuai dengan kadar kemampuan tergugat. Menimbang dari ekspensi tersebut, hakim berpendapat bahwa ekspresi tergugat tersebut bukan ekspresi dikarenakan tergugat membenarkan dari gugatan penggugat. Menimbang atas dalil pokok gugatan tersebut, tergugat memberikan jawaban bahwa tergugat menerima dan membenarkan surat perjanjian hutang piutang yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register 01-PN/2-Surabaya/2024 adalah surat yang sah dan tergugat berkewajiban untuk membayar sisa hutangnya kepada penggugat sebesar 1,5 miliar rupiah dengan cara membayar secara bertahap dengan sampai lunas, mulai dengan pertanggal 1 Mei hingga lunas setiap tanggal 1 di setiap bulannya yang sampai dengan lunas. Dan tergugat menolak untuk memberikan sisa jaminan harta dikarenakan tergugat tidak memiliki harta bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Menimbang bahwa hakim berpendapat bahwa meskipun tergugat telah mengakui dan meletakkan dalil pokok dari penggugat, namun guna menambah keyakinan dalam pembuktian persidangan, tim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa tergugat berdasarkan surat perjanjian hutang pada tanggal 1 Januari 2018 kepada penggugat dengan outstanding sebesar 2 miliar dengan jatuh tempo sebesar dengan jatuh tempo pada tanggal
2 Februari 2019 dan telah dibenarkan oleh tergugat. Menimbang dengan dalil pokok penggugat telah dikabulkan, maka hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari penggugat. Menimbang dari dalil pokok kedua dari manifestasi penggugat bahwa surat perjanjian hutang piutang adalah surat-surat yang sah karena dalil pokok penggugat telah dikabulkan, maka surat putusan ini beralasan dan patut untuk dikabulkan. Menimbang dari pokok dalil ketiga bahwa tergugat berkewajiban untuk membayar sisa hutang. Menimbang dari pokok dalil keempat menghukum tergugat untuk membayar seluruh hasil persidangan perkara ini, maka hakim mempertimbangkan dalil pokok penggugat telah dikabulkan dan maka surat putusan ini beralasan dan patut untuk dikabulkan. Maka dikarenakan permohonan penggugat telah dikabulkan, mengingat ketentuan pasal nomor 20 Mahkamah Agung tahun 2015 tentang peraturan gugatan sederhana mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan tergugat suatu prestasi kepada penggugat dalam surat perjanjian hutang piutang pertanggal 4 April 2024 adalah surat yang sah. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar 1,5 miliar. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar 350 juta. 5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Demikian diputuskan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis 18 April 2024 oleh kami Yosi Irawan SHMH sebagai Hakim Ketua dan Arianti Ariana Putri sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pertanggal 18 April 2024 dan dipandu oleh Firdaus SHMH sebagai panitera, dihadiri oleh kuasa hukum penggugat Widi Purnomo SH dan kuasa hukum tergugat Ahmad SHMH, dan persidangan hari ini ditutup. Untuk hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk kembali. Hakim di depan. Untuk menyaksikan saya mempersiapkannya. Terima kasih. Bagaimana? Baik yang mulia. Baik yang mulia. Kami akan mempersiapkan saksi dalam Berarti yang mulia. Kata-kata ini kurang. Juga saudara penggugat. Makanya lu jago kalau Rai. Delok meja ya. Sumpah jalur ini mulai ambil ngene-ngene mau. Kudu bareng guyu mama ngene nek guyu ana guyu ngene. Oke, Berguyu betul ya mah betul tulisan ini. Oke, ya. Mana ya? Tahan. Gong jangan guyu gong. Dapat berdiskusi dan mengajak sahabatnya yang beratas nama Ulia. Ibu Ulia bisa dijelaskan? kali ini PN Karim 2 Karim Surabaya Karim 2024 antara tergugat Ulang. Pengadilan Negeri.